Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pagar antara orang tua dan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Gunawan, saya mengamati ada kalanya konflik antara orang tua dan anak tidak lagi bisa dicegah. Dikarenakan orang tua terlalu mencampuri anak. Nah, kalau anak-anak masih kecil, saya kira seharusnya lah orang tua mencampuri anak. Tapi, ada kalanya anak-anak ini nih sudah besar, sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi tetap diperlakukan seperti anak-anak oleh orang tuanya. Sehingga, lama-kelamaan yang terjadi justru adalah konflik. Itu sebabnya kita akan membahas masalah ini, dan kita memberikan judul pagar. Sebab saya percaya pada saat anak-anak itu sudah akil balik, seharusnya lah mereka membuat rumah dan memisahkan diri dari kita. Ini saya membicarakan ini secara alegoris. Rumah dalam pengertian secara emosional, di mana ada pagar yang memisahkan kita dengan anak-anak. Sehingga kita menghormati anak-anak juga menghormati kita. Jadi masing-masing punya teritorialnya sendiri-sendiri gitu. Tepat. Dengan kata lain, kelanggengan atau keserasian hubungan orang tua dan anak pada usia yang sudah dewasa ini bergantung sekali pada apakah kedua belah pihak menghormati pagar ini. Kalau salah satu pihak tidak lagi menghormati pagar ini dan lompat pagar masuk ke rumah orang, ya sudah tentu akan timbul masalah. Nah, memang yang seringkali harus jujur kita akui sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua yang seringkali terlalu masuk ke dalam wilayah anak itu, Pak Paul. Ya, kita susah sekali untuk menyadari bahwa peran dan fungsi kita berubah seiring dengan bertambahnya usia kita dan juga usia anak. Saya akan paparkan secara garis besar 3 peran dan fungsi orang tua. Pada masa anak-anak kecil, orang tua berfungsi sebagai pengasuh. Pengasuh berarti orang tua memberikan gizi, baik itu gizi jasmania ataupun gizi batinia pada anak. Sehingga anak bisa bertumbuh besar menjadi orang yang stabil, yang cukup, yang sehat. Orang tua juga akan melindungi anak-anaknya pada usia yang memang kecil ini. Dengan kata lain, orang tua bertugas menjauhkan anak dari bahaya. Memisahkan anak dari hal-hal yang bisa merenggut nyawanya atau membahayakan keselamatannya. Nah, itu semua tugas orang tua sebagai pengasuh dan pelindung. Namun, setelah anak-anak menginjak usia remaja, orang tua harus mulai menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Mereka tidak lagi bisa berfungsi sebagai pelindung atau sebagai pengasuh. Mereka berubah fungsi, yang saya panggil ini adalah sebagai pengarah dan pendamping. Artinya apa? Artinya pada masa ini orang tua akan menjadi konselor bagi anak yang memberikan arahan-arahan. Dan secara aktif orang tua memantau perkembangan anaknya. Jadi jangan sampai juga orang tua terlalu memberikan kebebasan kepada anak tanpa memantaunya. Tidak. Orang tua pada anak yang masih remaja ini harus secara aktif memantau perkembangannya. Dengan siapa mereka pergi, siapa teman-temannya. Jadi kita sebagai orang tua membimbing anak agar berjalan pada jalur yang benar. Nah, pada saat anak dewasa, mereka sudah bekerja, mereka sudah mencari mata pencaharian sendiri, orang tua berperan sebagai penasihat atau konsultan. Nah, dalam pengertian begini, secara pasif memberi masukan pada anak.
Jadi yang saya maksud dengan pasif adalah pada masa remaja orang tua lah yang secara aktif datang memantau anak. Tapi pada masa anak sudah dewasa, biarkan anak yang datang mencari kita. Barulah kita memberikan masukan tatkala mereka datang kepada kita. Nah, ini kira-kira secara garis besarnya Pak Gunawan. Iya. Kesulitan kita sebagai orang tua justru pada waktu alih peran itu Pak Pol ya. Kalau kita pada saat alih peran dari yang pertama kedua itu sudah kesulitan, maka yang dari kedua ketiga itu tambah sulit lagi gitu Pak Pol. Betul sekali. Kalau kita sudah tidak bisa mengalihkan peran menjadi seorang pengarah atau pendamping pada masa remaja, yang hampir dapat dipastikan pada masa anak-anak dewasa, kita akan terus berusaha menjadi pengasuh dan pelindung si anak. Iya. Tetap mencampuri urusan si anak atau terus melindungi si anak. Ya, saya kok melihatnya justru ini Pak Pol ya. Pada waktu kita memberi gizi, istilah Pak Pol tadi, menjadi orang yang terus bisa menasehati dan memberikan pengarahan dan terus itu diterima oleh anak, kita merasa nyaman dengan peran seperti itu gitu Pak Pol. Kita merasa dibutuhkan, kita merasa dihargai. Sehingga pada waktu mau beralih peran menjadi pendamping itu kesulitan Pak Pol. Betul. Kita cenderung susah berubah. Dan ya saya kira Tuhan memang sudah mendesain anak-anak tatkala menginjak usia dewasa, mereka cenderung ingin melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak lakukan atau hal-hal yang baru bagi mereka. Dengan kata lain, anak-anak juga menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam peranan-peranan kita ini. Salah satu cara untuk bisa mengetes ya Pak Gunawan, menguji apakah kita ini sudah mulai mengalihkan peran atau tidak, ataukah kita kesulitan mengalihkan peran, adalah dengan cara melihat gaya bahasa kita. Pada masa anak-anak kecil, gaya bahasa kita sebagai pelindung anak adalah gaya bahasa instruksi. Kita memberitahukan anak, kita menyuruh anak, kita melarang anak, ya, kita meminta anak. Nah, itu semua adalah gaya bahasa instruksi. Dan seharusnya lah anak-anak pada masa kecil itu berkomunikasi dengan kita dengan gaya bahasa instruksi. Pada masa remaja, kita tidak lagi berkomunikasi dengan anak dengan gaya bahasa instruksi. Anak remaja tidak suka diperintah-perintah seperti itu lagi. Maka gaya bahasa yang kita gunakan adalah gaya bahasa persuasi. Kita membujuk anak atau menggiring anak agar melangkah di jalan yang benar itu, atau melakukan yang kita kehendaki. Tapi sekali lagi, nggak bisa menggunakan gaya bahasa instruksi. Kita gunakan gaya bahasa persuasi, membujuk, ya, mengarahkan. Pada masa anak-anak dewasa, kita menggunakan gaya bahasa diskusi. Kita berubah di situ. Mereka datang kepada kita, bertanya kepada kita, tapi kita mengajukan pendapat kita dalam konteks kita lah konsultan bagi dia. Kita nggak memaksakan kehendak kita. Mungkin ada unsur persuasinya juga, tapi benar-benar lebih banyak diskusinya. Kita ingin tahu juga pendapatnya. Kita menghargai masukannya. Nah, kita mau berinteraksi dengan pemikirannya itu. Iya. Nah, kita itu sebagai orang tua tidak bisa begitu cepat mengubah gaya bahasa ini Pak Pol, karena merasa tahap yang pertama dulu itu kita masih kurang gitu loh. Belum sempurna, masih ada banyak yang harus diinstruksikan dan seterusnya itu Pak Pol. Saya menyadari itu, kita cenderung berpikir bahwa masih terlalu banyak pelajaran yang masih bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kita akan terus bersemangat ya memberikan pelajaran itu kepadanya. Tapi kita harus menyadari bahwa hidup ini akan Tuhan pakai mendidik anak-anak kita juga. Bahwa dia akan belajar dari pengalamannya. Dan Tuhan akan membukakan matanya untuk melihat
hal-hal yang perlu dipelajarinya. Saya ingat sekali nasihat dari pendeta saya pada waktu dia memberikan pesan kepada saya sebelum saya meninggalkan rumah untuk studi. Dia berkata, Paul, nanti kamu akan bertemu dengan banyak orang dan kamu akan mengalami banyak peristiwa. Kamu harus mau belajar. Kamu harus teachable, itu dia tekankan. Kualitas teachable, dia bilang, itu penting sekali. Karena dengan kualitas atau sifat mau belajar inilah kita akhirnya akan matang. Kita akan belajar banyak hikmat melalui peristiwa yang kita alami. Jadi ya kita juga sebagai orang tua harus mempunyai keyakinan seperti itu, Pak Gunawan. Biarkan anak-anak kita belajar dari pengalaman hidupnya itu. Iya, kadang-kadang terasa juga waktu itu kok terlalu cepat gitu. Kok tiba-tiba dia sudah dewasa, tiba-tiba lagi dia sudah mau meninggalkan kita gitu Pak Paul. Nah, kita belum sempat untuk, ya istilahnya memang tidak mau menyempatkan diri untuk berubah itu Pak Paul. Mengubah peran itu tadi. Betul. Jadi seringkali kita memang protektif, jadi sampai anak-anak sudah akil balik pun, sudah berkeluarga pun, kita masih ingin berfungsi sebagai pelindung atau sebagai seorang pengasuh baginya. Dan ini tidak sehat ya. Karena kalau kita terus berfungsi sebagai seorang pelindung bagi si anak-anak, dia akan terus bergantung kepada kita. Dan ini tidaklah membangunnya. Ini malah mengkerdilkannya. Jadi sampai kapanpun itu anak selalu datang kepada kita, minta ini, minta itu, terus saja menggelendot. Nah, mungkin kitanya senang, seolah-olah ya tidak ada perpisahan, tapi sesungguhnya kita merugikan si anak. Nah, atau ya tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada orang tua yang terus-menerus dengan senang hati mencampuri urusan si anak. Dan kalau si anak sudah menikah, ini berpotensi menimbulkan masalah dengan pasangannya. Kita sebagai mertua ikut campur urusan mereka, akhirnya menantu kita marah kepada kita, akhirnya hubungan kita dengan anak jadi rusak. Nah, itu adalah hal yang cukup sering terjadi. Ya, jadi kalau kesiapan itu hanya pada pihak orang tua misalnya Pak Paul, anaknya tidak siap untuk ditingkatkan ke periode yang berikutnya seperti itu, bagaimana Pak Paul? Biasanya ya akan timbul masalah, Pak Gunawan. Ya, anak-anak itu akhirnya terus-menerus mau bersembunyi di bawah kepak sayap orang tuanya. Nah, itu sebabnya nasihat untuk orang tua adalah belajarlah melepaskan anak, tapi persiapkan anak untuk bisa lepas. Karena kalau kita hanya menyuruh anak untuk lepas dari kita, namun kita tidak mempersiapkannya untuk lepas dari kita, ya kita merugikan dia. Nah, kemandirian itu tidak bertumbuh secara tiba-tiba. Kemandirian harus melewati proses waktu. Jadi secara bertahap kita mesti mempersiapkan anak untuk mandiri. Bukan sebaliknya, ya. Ada orang tua yang malah menggiring anak untuk terus mencari dan bergantung kepadanya. Itu tidak benar. Jadi setahap demi setahap berilah kemandirian. Misalnya dalam hal-hal yang kecil. Misalnya model rambut. Biarkan anak itu memilih model rambutnya. Kita bisa dan seharusnya memberikan pendapat pada masa anak remaja. Namun sekali lagi, gaya bahasa kita persuasi. Kita katakan seharusnya baiknya begini dan sebagainya. Kalau orang berkata, saya nggak mau. Kita tanya kenapa, dia sebutkan alasannya. Udah. Jadi ada hal-hal yang kita akan katakan nggak apa-apa dah. Meskipun itu bukanlah sesuai dengan selera kita. Kalau hanya berkaitan dengan masalah gaya hidup, biarkan. Tapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat moral, nah itulah waktunya kita bersikap tegas, kita tidak berkompromi. Nah, dengan cara-cara itu kita mulai mempersiapkan anak untuk lepas dari kita. Kita juga persiapkan dia untuk mengambil keputusan. Ini salah satu hal yang penting diajarkan orang tua kepada anak. Kadang-kadang anak bingung bagaimana sih cara mengambil keputusan.
prosesnya mereka tidak tahu. Nah, orang tua berkewajiban memberitahu anak. Lihat baik-baik, tanyakan, cari pendapat, carilah informasi sebanyak-banyaknya, kemudian banding rugi, untungnya, baik, buruknya, prospeknya, masa depannya, dan sebagainya. Kesanggupan kita. Nah, hal itu yang kita ajarkan kepada anak. Sehingga waktu mereka harus mandiri, mereka sudah siap. Ya, kalau di sisi yang lain, Pak, saya justru melihat kadang-kadang ada sebagian orang tua itu yang memaksakan anaknya supaya sedini mungkin bisa mandiri dia, Pak. Padahal belum usianya sebenarnya. Tapi dia sudah diserai tanggung jawab dan sebagainya yang berlebihan gitu, Pak. Ada kalanya keadaan keluarga memaksa anak-anak untuk mandiri. Misalkan kalau salah satu orang tuanya tidak ada di rumah, karena perceraian, atau karena bekerja di luar kota, atau karena meninggal dunia. Nah, pada umumnya dalam kondisi seperti itu, akan ada anak-anak yang dipaksa untuk mandiri lebih dini. Nah, itu adalah bagian kehidupan yang tidak bisa kita tolak, kita harus terima. Dan kemandirian juga bergantung pada budaya, Pak Gunawan. Budaya kita di sini cukup memberi waktu yang panjang untuk anak bergantung kepada orang tua. Tapi misalkan di budaya Amerika Serikat, hal ini tidaklah terlalu panjang. Begitu anak-anak lulus SMA, mereka memang diminta untuk keluar rumah. Saya tahu ada kasus-kasus di mana anak-anak yang lulus SMA masih tinggal di rumah, diminta untuk membayar sewa kamar perwanya. Nah, mereka memang dalam budaya Amerika itu sangat menekankan kemandirian. Sebab apa? Sebab budaya mereka tidak menghargai orang yang bergantung. Mereka menghormati orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi memang sejak kecil anak-anak didorong, dipaksa untuk mandiri. Contoh lain lagi, sejak anak-anak masih kecil, anak-anak sudah harus tidur sendiri, dipisahkan dari kamar orang tuanya. Nah, hal-hal yang memang saya sendiri tidak lakukan. Tapi di budaya Amerika, hal itu yang diharapkan dilakukan oleh para orang tua. Supaya anak-anak itu mandiri. Saya kira kemandirian harus dijaga ya dengan baik. Karena kemandirian yang terlalu dini akan membuat anak nggak terlalu intim dengan kita. Sebaliknya, tanpa kemandirian, anak-anak akhirnya akan menjadi terlalu intim dan bahkan melekat bergantung kepada kita. Jadi mesti ada keseimbangan antara kemandirian dan juga keintiman. Ya. Apakah kemandirian itu sama dengan kesempurnaan gitu, Pak? Tidak. Nah, ini yang kadang-kadang disalah mengerti oleh orang tua. Orang tua berkata, kalau saya siap melepaskan kamu, itu berarti saya tahu kamu bisa melakukannya semua dengan benar. Nah, itu saya kira konsep yang keliru. Kita sendiri pun tidak selalu sempurna. Kita tidak selalu membuat keputusan yang tepat untuk setiap masalah. Jadi, biarkanlah anak belajar juga dari kesalahannya. Jangan sampai kita terlalu memproteksi anak, menutup segala kemungkinan anak membuat kekeliruan. Ada kalanya biarkan. Biarkan dia tersandung, dia jatuh, biar dia belajar dari pengalaman yang negatif itu. Agar pengalaman ini menjadi bekal dan guru bagi dia. Cuman kemandirian di sini, Pak Paul ya, seringkali itu terjadi dia secara emosional mungkin bisa mandiri dan sebagainya gitu, tetapi secara finansial masih tetap tergantung pada orang tuanya, Pak Paul. Memang ada kalanya hal ini tidak bisa kita cegah, Pak Gunawan. Ada kalanya memang kita sebagai orang tua lebih kuat secara finansial dibandingkan anak-anak kita. Sampai usia tertentu barulah anak itu lebih mampu lagi. Jadi saya kira sampai batas tertentu, kalau orang tua masih bisa membantu dan anak-anak juga menghargai bantuannya, nggak menjadi begitu bergantung pada orang tua, ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Tapi sekali lagi, jangan sampai orang tua, karena sudah memberikan bantuan ekonomi, menggunakan bantuan ekonomi itu untuk
untuk menggencet si anak misalnya, untuk memanipulasi si anak. Jadi tetap prinsip pagar ini kita terapkan. Iya, kita memberikan bantuan, tapi selama kita tahu si anak melakukan tugasnya dengan baik, hidup dengan baik, nah udah, kita jangan campur dalam kehidupan keluarganya, terlalu dalam. Ini yang sering terjadi. Kalau orang tua memberikan bantuan keuangan kepada anak, orang tua merasa dia punya hak untuk terlibat secara detail dalam kehidupan anaknya. Iya. Nah, maksudnya itu bagaimana mendidik anak supaya anak itu juga siap untuk mandiri secara finansial gitu, Pak. Sudah tentu pendidikan yang cocok atau sesuai dengan anak ini harus kita perhatikan. Ada kalanya anak memilih bidang yang tidak tepat. Ada kalanya kita lah yang memaksakan anak memilih bidang yang kita kehendaki namun tidak begitu dikuasai oleh anak. Jadi pada masa-masa remaja lah anak-anak ini kita mulai arahkan. Bidang apa yang sesuai, yang dia sungguh-sungguh kuasai dan dia juga inginkan. Nah, ini tugas orang tua mulai membicarakan hal seperti ini. Kedua, pada saatnya anak-anak mulai bekerja, sekali lagi, yang penting adalah kita melihat anak kita berusaha. Apakah si anak akan menghasilkan uang seperti yang kita harapkan? Itu memang kadang-kadang tidak bisa kita pastikan ya. Jadi kita harus berserah juga kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memeliharanya. Dan ya kita pasrahkan, kita biarkan. Ya, yang penting dia melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya itu. Iya, Bapak, kita sebagai orang tua itu kadang-kadang bukan merasa kita itu melanggar pagar atau melampaui batas yang sudah disepakati bahwa kita sudah masuk wilayah anak. Kita berpendirian bahwa ini adalah untuk kebaikan anak itu, anak kita itu. Itu sering saya dengar, Pak Gunawan. Jadi orang tua mendapatkan pembenaran ya, melakukan atau mencampuri urusan anaknya sedemikian jauh, karena merasa, oh saya berniat baik, untuk kepentinganmu saya begini, untuk kebaikanmu saya begini. Sudah tentu ada waktunya, ada tempatnya bagi orang tua mengemukakan pandangannya, memberikan arahannya kepada anak. Sudah tentu ada itu semua. Namun sampai titik terakhir orang tua harus berkata, terserah engkau. Engkau putuskan, engkau bertanggung jawab. Nah, jadi jangan sampai orang tua mau terus terlibat dan membenarkan keputusannya dengan berkata, saya memang berniat baik kok. Jadi ya tetap kita menghormati teritori si anak itu. Ya, nah kalau hal itu tidak bisa diterima oleh anak, tetapi orang tua tetap memaksakan, campur tangannya ini bagaimana jadinya? Bahayanya gini, kalau orang tua terlalu campur tangan, misalkan si anak mengalami problem, si anak nanti akan menyalahkan orang tua. Semua gara-gara salah papa mama. Sebab papa mama yang minta saya begini. Nah, kapankah kita mendidik si anak untuk dewasa? Dewasa berarti ya berani memikul tanggung jawab atas konsekuensinya itu. Nah, kalau kita terlalu campur tangan, mengurus si anak seperti itu, ya kita benar-benar membuka peluang menjadi orang yang akan disalahkan oleh si anak. Jadi saya kira kita mesti belajar dari Tuhan ya. Tuhan sudah tahu sebelum manusia diciptakan bahwa manusia akan berdosa. Tapi toh itu tidak menghentikan Tuhan menciptakan manusia. Dan itu pun tidak menghentikan Tuhan memberikan kehendak atau kesanggupan untuk memilih kepada manusia. Dia tetap berikan itu. Dan ternyata memang benar-benar manusia memilih yang salah. Manusia memilih dosa. Tapi toh Tuhan memberi kebebasan itu kepada manusia. Sebab makna patuh dan makna kasih hanya akan ada di dalam kedewasaan. Di dalam kemerdekaan untuk berpikir, untuk berkehendak, dan untuk memilih. Nah, itu harus menjadi prinsip kita juga dalam membesarkan anak-anak.
Ya, tetapi memang ada beberapa etnis tertentu itu yang sejak kecil anaknya memang diajari bahwa hormat kepada orang tua itu sampai dia dewasa pun itu hormat pada orang tua dalam pengertian apapun yang dikatakan orang tua itu benar. Itu memang sering kita dengar Pak Gunawan, tapi kita ngomong apa adanya sebagai orang tua, bukankah kita mengakui kita tidak selalu mengambil keputusan yang benar? Kita tidak selalu tahu pasti apa yang seharusnya kita berbuat. Jadi kita bukanlah orang yang tidak bisa berbuat salah. Kita bisa berbuat salah. Nah, bagian ini juga kita harus tunjukkan kepada anak-anak. Dan enggak menanamkan konsep kepada anak-anak bahwa kita orang tua pasti benar dan pasti tahu apa yang paling baik untuk anak-anak. Kita tidak selalu tahu pasti. Ya, jadi unsur saling menghargai ini harus betul-betul kita kembangkan di dalam kehidupan berkeluarga ini, Pak Paul. Nah, ayat firman Tuhan yang mendukung ini apa, Pak Paul? Saya akan bagikan dari Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kata menggembalakan ini dari kata to nourish, ya, memberikan gizi, memberikan makanan. Jadi kalau orang bisa mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, karena orang itu adalah orang yang benar, maka tindakannya atau kata-katanya itu tuh akan memberikan gizi, menyenangkan, menguatkan, membangun orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya kita bisa mengembalakan. Jadi sebagai orang tua, pelajaran buat kita adalah, kalau kita mau menggembalakan anak, dan anak-anak mau digembalakan oleh kita, prasyaratnya harus kita penuhi. Kita harus menjadi orang yang benar. Harus menjadi orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan punya hikmat juga dari Tuhan. Dengan cara itulah, anak-anak akan hormat kepada kita, kita bisa mengembalakan mereka. Justru kalau kita campur tangan, mengaduk-aduk hidup mereka, seringkali akibatnya lebih negatif. Mereka tidak mau digembalakan oleh kita, mereka akhirnya mengambil jalan yang serong. Ya, dan itu mungkin menjadi penyesalan buat orang tua, tetapi yang sudah terlanjur gitu, Pak Paul. Betul. Ya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pagar antara orang tua dan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.